Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Sipa Fadila Dipia, NIM 340221037 dari kelas Manajemen Reguler J. Pada kesempatan kali ini saya membuat video tutorial tentang cara menghitung NPV serta IRR. Untuk itu jangan lupa saksikan videonya sampai selesai. Baik, melanjutkan materi sebelumnya, yaitu menghitung payback serta ARR atau Average Rate of Return. Nah, untuk saat ini kita akan menghitung Net Present Value atau NPV, serta menghitung Internal Rate of Return atau IRR. Untuk itu, di sini sudah terdapat soalnya, yaitu dari pertemuan sebelumnya. Dapat kita lihat ya, di sini sudah terhitung, yaitu sudah terhitung cash flow. Nah, di sini ada tabel yaitu cash flow. Cash flow-nya sendiri saya gunakan dari cash flow pada perhitungan sebelumnya, pada materi sebelumnya. Jadi dapat kita tulis langsung di sini. Nah, untuk diskon faktor serta present value kita masukkan rumus ya. Nah, untuk diskon faktor, masukkan rumusnya yaitu sama dengan 1 dibagi kurung buka 1 ditambah dengan tingkat bunga, lalu kita kunci dengan F4, lalu kurung tutup, lalu kita kalikan, maksudnya dipangkatkan dengan ini ya teman-teman, dengan tahun pertama. Setelah itu kita enter, nah maka hasilnya akan ada. Yang kita perlukan adalah 5 angka di belakang angka koma ya. Nah, untuk itu kita tarik saja hasilnya. Nah, di sini sudah ada hasilnya. Untuk mengetahui nilai present value, aduh salah ya teman-teman. Present value, nah rumusnya itu sama dengan cash flow dikali dengan diskon faktor. Maka hasilnya ada sudah kita lihat, dapat kita lihat. Nah, jangan lupa ditarik juga. Untuk totalnya yaitu kita klik auto sum. Nah, maka keluar hasilnya ya. Nah, untuk net present value nilainya yaitu sama dengan total dari present value ditambah maksudnya dikurangi dengan initial investment. Nah, maka keluar hasilnya. Nah, untuk mesin B juga rumusnya sama ya, teman-teman. Sama dengan 1 dibagi 1 ditambah tingkat bunga, lalu kita kunci dengan F4. Nah, kita kurung tutup, dipangkatkan dengan tahun pertama. Nah, karena tahunnya akan digunakan di berikutnya, jadi tidak usah dikunci ya, agar hasilnya menyesuaikan. Nah, untuk present value-nya rumusnya juga sama dengan diskon faktor dikali dengan cash flow. Nah, maka hasilnya gitu keluar. Nah, keluar ya. Untuk total present value-nya juga kita ke auto sum. Nah, untuk nilai sisa 5 tahun ke depan yaitu sama dengan 5E6, karena nilai sisanya yaitu 5 juta dapat kita singkat dengan 5E6 dikali 1 ditambah tingkat bunga kurung tutup pangkat 5. Nah, hasilnya ada ya. Untuk present value juga sama, itu ini di jadi sama dengan ini ditambah ini dikurang ini. Nah, hasilnya keluar ya. Nah, untuk selanjutnya itu menghitung internal rate of return atau IRR. Di sini tabelnya dapat kita lihat sama saja ya, yaitu tahun, cash inflow, diskon faktor, serta present value. Nah, di sini juga saya sudah
menyediakan cash flow-nya ya nilainya. Nah, untuk diskon vektor juga kita sama, bisa dikopas atau kita ulangi lagi caranya ya, biar lebih paham. Sama dengan 1 bagi 1 ditambah tingkat bunga, kita kunci, kurung tutup, kita pangkatkan dengan tahun. Nah, maka hasilnya ada. Kita tarik. Nama ya. Di sini 6 angka di belakang koma. Sama dengan diskon vektor kita kali dengan cash inflow. Maka akan ada hasilnya ya. Kita tarik lagi. Nah, lalu totalnya auto sum. Nah, sudah ada ya hasilnya 47. Nah, di sini karena kita menghitung, nah kita juga bisa menghitung yang di sebelahnya. Di sini ini masih mesin A ya, masih mesin A. Kita hitung lagi ulang sama dengan 1 dibagi dengan 1 tambah 16. Kita kunci. Oke, sama dengan diskon vektor dikali dengan cash inflow. Nah, hasilnya juga akan keluar sama. Nah, terus lalu totalnya juga. Nah, di sini nilainya sama saja ya. Namun untuk yang sebelah sini kita akan melakukan perbandingan di mana sebentar. Kita cari dulu ya. Net present value-nya sama dengan total dikurangi dengan initial investment. Nah, ini juga sama, total dikurangi dengan initial investment. Nah, karena di sini kita akan mencari nilainya, maksudnya kita net present value-nya nilainya harus 0, maka dari itu kita harus mengubah tingkat bunganya. Nah, kita ubah saja ya. Nah, nilai net present value-nya segini, kita ubah menjadi 35. Coba kita 35. Nah, kita ke 38. Nah, sudah tersisa 500 lagi untuk mendekati 0, maka tidak akan jauh ya nilainya. 38,9. 38, sudah tinggal 27 lagi. 33. Sedikit lagi ya. Nah, di sini sudah 0,15 karena sepertinya sudah tidak bisa lagi, maka tingkat bunganya juga sudah diubah jadi tuh 38,9533. Nah, hasilnya seharusnya 0, tapi di sini sulit ya, jadi hasilnya 0,155. Maka IRR aktualnya yaitu sama dengan 39, karena 38,533. Nah, di sini untuk IRR estimate-nya yaitu sama dengan 15. Di sininya diterima. Tersebut dapat kita lakukan pada mesin B. Nah, kita cari lagi ya diskon vektornya yaitu sama dengan 1 dibagi kurung buka tambah kurung buka 1 ditambah dengan tingkat bunga lalu dikunci. Nah, kita kurung tutup, kita pangkatkan dengan tahun pertama. Nah, kita enter, akan keluar hasilnya, kita tarik. Nah, untuk selanjutnya present value sama dengan diskon vektor dikali dengan cash inflow. Nah, akan keluar hasilnya. Nah, untuk total present value kita ke auto sum. Nah, kita akan keluar hasilnya. Untuk nilai residu sama ya seperti yang di atas yaitu 10 juta, namun pada pencarian IRR tidak dibutuhkan alias tidak harus menggunakan itu. Jadi sama dengan total dikurangi dengan initial investment. Nah, udah hasilnya
Ini juga sama ya, sama dengan 1 dibagi kurung buka, 1 ditambah dengan tingkat bunga, lalu kurung tutup, lalu dikunci terlebih dahulu, kurung tutup, dipangkatkan dengan tahun pertama. Lalu untuk present value juga diskon vektor dikali dengan cash inflow. Sudah ada hasilnya. Di sini totalnya kita udah sum juga. Nah, untuk rumusnya apabila kita masih ingin belajar sama dengan 5E6 dikali kurung buka 1 ditambah tingkat bunga kurung tutup dipangkatkan dengan 5. Karena yang ini kan 5 tahun ya. Nah, maka akan keluar hasilnya 10 juta. Tapi karena tidak perlu ya udah kita hapus aja ya. Nah, di sini juga sama, kita akan melakukan perbandingan. Nah, hasilnya kan ini jadi sama dengan total present value dikurangi dengan initial investment. Nah, kita ubah lagi tingkat bunganya. Jadi kira-kira berapa ya untuk mengurangi ini? 22%. Nah, masih jauh ternyata. 32% kelebihan. 28 juga kelebihan ya. Berarti 27,5. Ternyata bisa 27,5, ternyata nggak masuk juga. Berarti 27,9 kelebihan, mungkin 27,8. 27,89. Nah, udah itu ya. Tapi jadi kurang. Nah, seharusnya ini kan 0 ya hasilnya. Nah, tapi karena nggak bisa, mungkin karena ada di diskon vektor, harusnya ini sudah hasilnya sudah sedikit sekali, harusnya 0. Sebentar, kita rubah terlebih dahulu. Kita rubah, maaf. Harusnya ini tuh 0 tapi nggak bisa, tapi mungkin nggak apa-apa. Nah, jadi IRR aktualnya yaitu sama dengan, nah di sini ya harusnya tuh 28, harusnya 27,89. Nah, untuk IRR estimate-nya yaitu sama dengan tingkat bunga keputusannya yaitu diterima. Harusnya 0 sih, tapi ini karena desimalnya, nilai desimalnya kurang. Nah, maka dari itu hasilnya sudah kita ketahui ya untuk menghitung net present value yang digunakan berarti mesin A karena nilainya jauh lebih besar. Untuk menghitung internal rate of return yang digunakannya juga mesin A karena nilainya juga lebih besar. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.